Pernah nggak kamu awalnya buka Instagram itu pengen cuma 5 menit aja, tahu-tahu udah scroll selama lebih dari 2 jam. Atau niatnya buka YouTube untuk cari materi kuliah, akhirnya nonton video prank sampai ketawa ngakak sendiri berjam-jam. Menariknya, sebagian besar di antara kita pernah mengalami hal semacam itu. Tapi, apakah kamu mau seperti itu selamanya? Mari bahas itu. Let's go. Sosial media memang seru, bisa jadi tempat hiburan, cari info, bahkan branding diri. Tapi terlalu banyak main sosmed bisa bikin hidup kamu sebagai mahasiswa jadi berantakan. Dan faktanya, banyak yang nggak sadar mereka sudah kecanduan. Berikut ini kita bahas beberapa dampak negatif penggunaan sosmed yang berlebihan. Pertama, menurunnya fokus dan produktivitas. Ada sebuah riset dari University of Maryland yang menunjukkan multitasking dengan sosmed bisa menurunkan kualitas belajar hingga 40%. Wow, ngeri kan? 2. Gangguan tidur. Cahaya biru dari layar HP di malam hari itu akan ganggu hormon melatonin. Ini hormon yang bikin susah tidur dan bangun tidak segar. Inilah yang jelasin kenapa kamu kalau kuliah isinya ngantuk mulu. Salah satunya terlalu sering buka HP di malam hari. 3. Kecemasan sosial dan FOMO, Fear of Missing Out. Terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosmed orang lain itu bisa bikin kita ngerasa hidup kita itu kurang keren. Biasa-biasa aja, selalu kita bandingkan dengan orang lain. FOMO itu dampaknya panjang sekali. Kapan-kapan deh kita bahas tentang FOMO. 4. Menurunnya empati dan kemampuan komunikasi real life. Karena terbiasa chatting, banyak mahasiswa merasa kikuk saat harus ngobrol langsung dengan orang lain. Apalagi di depan kelas, makin kikuk lagi. Karena mereka biasa ngobrol di chat, ketika tiba-tiba harus berinteraksi langsung, biasanya langsung jiper tuh. Langsung kesusahan untuk mengartikulasikan apa yang ada di pikirannya. Biasanya yang terjadi semacam itu. Coba pikirin, kamu pernah nggak ngerasa cemas kalau HP kamu jauh atau tertinggal? Atau refleks ngecek HP pas ada notifikasi? Nah, ciri-ciri yang kayak gini itu kayaknya sudah mengarah ke adiksi sosmed. Hal-hal semacam ini biasanya sudah menunjukkan tingkat ketergantunganmu terhadap gadget. Dan ketergantungan terhadap gadget secara umum biasanya akibat adiksi terhadap sosmed. Nah, ada beberapa ciri bagi mereka yang sudah sangat adiksi terhadap sosmed. Misalkan, nggak bisa fokus belajar lebih dari 10 menit tanpa buka HP. Dikit-dikit buka HP. Lalu, sering kehilangan waktu tanpa sadar karena scroll medsos. Maunya scroll cuma 5 menit, ternyata sudah 1-2 jam. Terus, ngerasa gelisah kalau nggak bisa buka medsos dalam waktu 1-2 jam. Pokoknya pengen mulu buka medsos. Lainnya, lebih banyak komunikasi online dibanding dengan interaksi nyata. Nah, beberapa hal itu termasuk ciri-ciri kamu itu sudah terjebak di dalam adiksi sosmed. Akibat hal-hal semacam ini, beberapa negara dan kampus bahkan mulai mengambil langkah yang cukup tegas untuk membatasi sosmed. Contoh misalkan, Cina dan Perancis mulai membatasi penggunaan TikTok dan Instagram, terutama di kalangan pelajar. Ingat loh, Cina yang punya TikTok sendiri. Lalu beberapa kampus di Amerika Serikat bahkan menonaktifkan akses ke sosmed saat jam-jam kuliah. Ada juga beberapa universitas yang menyarankan detox digital selama minggu-minggu ujian. Kapan-kapan kita akan bahas tentang detox digital.
Mungkin kampus-kampus kita pun akan bakal nyusul entah berapa tahun lagi, soalnya ya tahu sendiri, kita itu dalam banyak aspek selalu telat, tergopoh-gopoh. Ketika sosmed datang dan sudah mau dibatasi, kita baru merayakannya. Ketika semua sudah punya solusi, kita malah rame-ramenya main sosmed. Udahlah, kita nggak bisa bilang sosmed itu jahat. Tapi ketika media sosial mengambil alih waktu belajar kita, waktu istirahat kita, bahkan kesehatan mental kita, saatnya kita sadar dan harus ambil kendali. Kalau kamu merasa penggunaan sosmed mulai nggak terkendali, menurut kamu apa langkah pertama yang harus kamu ambil? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tahu aja dulu, hidup mahasiswa adalah tentang bertumbuh, bukan tenggelam dalam distraksi. Sosmed bisa jadi alat bantu, bukan alat kendali. Semua kembali ke cara kita mengelola, bukan sekadar mengikuti arus. Kita bukan anti sosmed, kita cuma pro kehidupan yang seimbang. Sampai jumpa di video berikutnya.